daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri. Shalom adik-adik. Loh, kok hari ini Kak Angel sendiri ya? Coba semuanya kita panggil Kak Ivon. Ayo semuanya adik-adik di rumah kita panggil Kak Ivon. 1, 2, 3. Kak Ivon. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kakak menjemput adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan yel-yel kita. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids grow and go. 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 3G itu adalah grow, glow, and go. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah kita, dan Kak Angel akan memimpin kita dalam berdoa. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau menyertai setiap kami Tuhan, biarlah dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi semuanya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku
Dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan adalah terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesuslah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ciptakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Mari semuanya kita memuji Tuhan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesuslah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ciptakan selalu Ayo semuanya. kasih sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Yeay! Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan Kak Ivon akan memimpin dalam doa kita. Oke adik-adik, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus mau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, dititipkan kepada orang tua dan akan dibawakan ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita akan datang menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari semuanya kita menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi semuanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, Mari semuanya kita menyembah Tuhan. pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari semuanya kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang menjagai setiap kami. Mari adik-adik kita bersyukur buat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Mari adik-adik sekali lagi kita mengangkat tangan kita dan menyembah Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pak Handri berdoa adik-adik di rumah tetap sehat, tetap kuat, tetap rajin. Amin. Ya, semua sudah dapat tempat duduknya di rumah? Ya, oke, kalau semua sudah dapat tempat duduk, kita mau sama-sama berdoa. Mari semua tutup matanya, kita berdoa untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami, khususnya adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik, kami bisa mengikuti ibadah, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, dan kami masih bisa mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, khususnya adik-adik yang di rumah, untuk mereka mengerti apa yang Tuhan mau lewat cerita firman Tuhan hari ini.
Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, sebelum Pak Handri bercerita untuk firman Tuhan hari ini, Pak Handri mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada peristiwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak sekali orang-orang. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, ada kepada Maria Magdalena. Betul. Adik-adik tambah pintar semuanya. Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada para perempuan-perempuan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Oh, Salome itu bukan nama makanan. Jangan salah ya. Salome itu nama seorang perempuan yang juga dijumpai oleh Tuhan Yesus. Ada siapa lagi yang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ada 2 orang murid yang berjalan ke mana? Ke Emmaus, betul sekali. Namanya Kleopas dan temannya. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Ayo, ada yang masih ingat siapa lagi? Betul, murid-murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang berjumpa dengan mereka di dalam rumah yang tertutup, Tuhan menjumpai mereka tanpa Thomas. Setelah itu Tuhan datang berjumpa lagi dengan mereka, ada dengan Thomas. Siapa lagi ya? Masih ingat? Masih ingat? Benar, Tuhan Yesus berjumpa dengan 7 murid di pantai Tiberias. Tuhan Yesus masih menyiapkan hidangan, ada roti, ada ikan, bukan ikan kaleng, ikan bakar, ikan panggang pagi-pagi, enak. Masih ingat? Benar, Tuhan Yesus berjumpa dengan 7 orang murid-murid. Mereka makan pagi itu. Dan Tuhan Yesus juga berjumpa secara khusus dengan Petrus. Ada yang namanya Petrus di rumah? Oh, ada banyak, semuanya nama Petrus ya. Oke, Tuhan Yesus berjumpa secara khusus dengan Petrus dan Tuhan Yesus memulihkan. Nah, ada banyak perjumpaan yang terjadi adik-adik, tapi Pak Handri mau sampaikan ada satu perjumpaan yang luar biasa di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan 500 lebih orang secara bersama-sama. Apa? Mana mungkin? 500 lebih orang dijumpai Tuhan Yesus di waktu yang sama. Yang benar saja. Mana mungkin? Mungkin saja adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Allah dan Tuhan yang maha hadir. Dia bisa berjumpa dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang Dia kasihi dan orang-orang yang Dia cintai. Nanti adik-adik baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berjumpa dengan 500 orang lebih secara bersamaan. Wow. Ada yang di pasar, ada yang di sekolah, ada yang di gereja, ada yang di rumah, ada yang lagi masak. Di waktu yang bersamaan Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Wow. Luar biasa ya. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Ya, kita semua senang, kita semua bangga. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, ajaib dan keren. Sama-sama ikut gerakan Pak Handri. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, ajaib dan keren. Oke, terima kasih adik-adik.
Setelah itu Tuhan Yesus berjumpa dengan banyak orang. Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang Dia kasihi. Pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berjalan pergi ke luar kota. Hah, luar kota? Siapa yang suka keluar kota? Oh, semua suka keluar kota. Tapi hari ini jangankan keluar kota, keluar rumah saja tidak boleh. Kasihan. Pada hari itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya pergi ke luar kota. Sampai di sana Tuhan Yesus mengajak mereka naik ke atas sebuah bukit. Sampai di atas bukit itu, ini yang Tuhan Yesus sampaikan. Pak Andri bacakan ayat Alkitabnya. Markus 16 ayat 15 dan ayat yang ke-19. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Apa yang Tuhan Yesus mau? Nasihat apa yang Tuhan Yesus mau? Mereka dengar, murid-murid dengar sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang pergi. Nah, kalau adik-adik tahu 3G Kids itu artinya apa? Grow, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi. Adik-adik bisa pergi ke sekolah, adik-adik bisa pergi ke teman-teman, adik-adik bisa pergi ke saudara-saudara, adik-adik bisa pergi ke teman-teman, ke sahabat, dan sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, dan Allah yang keren. Bukan hanya pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa itu Injil, adik-adik? Ada yang tahu? Injil artinya kabar baik. Jadi waktu kita memberitakan Tuhan Yesus, kabar baik kepada sahabat, kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, kita sedang memberitakan Injil. Apa itu Injil? Apa itu kabar baik? Segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, malaikat-malaikat bersuka cita, damai sejahtera terjadi di dunia. Itu adalah cerita Injil. Waktu Tuhan Yesus bertumbuh menjadi anak-anak yang suka pergi ke bait Allah. Tuhan Yesus suka sekali beribadah. Siapa yang suka beribadah? Wow, sama seperti Tuhan Yesus. Wow, adik-adik luar biasa. Tuhan Yesus melayani itu. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Dan Tuhan Yesus mulai melayani, menceritakan, mengabarkan tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Ada orang buta bisa melihat. Ada orang lumpuh bisa berjalan. Ada orang tuli bisa mendengar. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Ada orang mati dibangkitkan. Semuanya dikerjakan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, menebus dosa seluruh umat manusia. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati.
Itu adalah berita Injil. Itu adalah kabar baik. Karena waktu Tuhan Yesus bangkit, maka semua dosa-dosa kita dihapuskan. Sampai Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dan juga sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Itu adalah berita kabar baik. Itu adalah Injil yang harus kita sampaikan. Siapa yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus? Banyak sekali yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita bersaksi? Ada yang tahu? Benar, dengan perkataan kita. Berkata yang benar, berkata yang sopan, berkata yang jujur. Jangan ada kata-kata dusta, jangan ada kata-kata kotor. Lewat perkataan kita, lewat cerita kita tentang Tuhan Yesus yang baik, kita sedang bersaksi tentang Tuhan. Lewat perbuatan kita, lewat kerajinan kita, lewat kedisiplinan kita, lewat bagaimana kita bisa menjaga kebersihan. Perbuatan kita menunjukkan kesaksian kita tentang Tuhan Yesus yang baik. Nah adik-adik, hari ini pelajarannya hanya satu. Setelah kita tahu tentang firman Tuhan, setelah kita tahu tentang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita pergi dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Siapa yang mau pergi dan bersaksi tentang Tuhan Yesus? Lewat apa? Perkataan dan perbuatan kita. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang bahwa kita tidak sendirian. Tuhan akan beri kepada kita kuasa supaya kita mampu melakukan tugas kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Oke adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Pak Andri ingin berdoa bagi adik-adik. Pak Andri ingin memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Berkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Pakai kehidupan mereka Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu untuk menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang mujizat-mujizat, menceritakan tentang karya Tuhan di atas kayu salib, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga banyak lagi orang yang menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Beri kami kuasa itu Tuhan, beri adik-adik kami kuasa itu Tuhan, sehingga mereka mampu dengan bahasa mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan Yesus, kami akan memberkati, kami akan menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami, Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati provinsi kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan memberkati gembala kami, Bapak Gembala, Mama Gembala, dan anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan. Seluruh jemaat dari yang paling tua sampai yang anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan. Khususnya anak-anak 3G Kids. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan turun bagi anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati masa depan anak-anak kami. Tuhan memberkati masa depan mereka, pertumbuhan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kami semua, adik-adik kami yang di rumah, keluarga kami yang di rumah, sekarang selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik,
kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini adalah adik-adik harus berani pergi bersaksi kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah 3G Kids kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.